Nah, nah. Karena kau yang cakap tadi, kau siap-siap ya. Bukan saya cakap aja. Orang berakal itu apa, lidah orang berakal di hati. Pegang lu. Lidah orang berakal di hati. Hati orang bebal di lidah. Paham ini nggak nih? Ya nggak boleh sembarangan lah. Lidah orang berakal itu di hati. Nah, itu dulu. Ngerti nggak kau tuh? Maksudnya apa? Pikir dulu. Nah, ada untungnya apa tidak? Nah, itulah lidah orang berakal. Orang yang ngaji gitu. Nggak sembarangan ucap. Dia kelepas saja di situ. Hah? Apa itu tadi? Besok mati dia. Untung istri nggak ikut. Kalau istri ikut udah merong dua istri sini dah. Pas tukap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-9. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau laknatkan atas nama makhluk. Maka kembalilah laknat itu atas kamu. Walau makhluk kecil sekalipun ya. Ini izin Ustaz. Ngumpat binatang. Ya, ngumpat. Karena kalau kita upat, kita renungi yang kita ucapkan itu, malu sendiri kita. Kurang ajar kali tikusnya, gak ada otak. Tikus kalau kena. Dia dengar itu, ngerti dia. Cuman kalau dia cakap nanti kau terkejut. Mengajar tikusnya. Semua diganggu ya, semua dikoyak, semua dimakan ya. Kan gitu kan. Dia pun lapar mau makan, mau kerja nggak bisa, mau jualan nggak ada modal. Renungi, datang kita sumpah dia. Coba lah. Udah, untuk supaya jawabannya lebih tepat lagi, kalau aku jadi tikus itu, ada orang bilangin kita gitu, gimana? Kau baik lagi ngancurkannya apa enggak nih? Nah itulah makanya kau menjadi tikus. Wih parah, lu mau tahu kau ya. Orang dulu nggak mau disumpah tikus tuh, makanya tenang aja tikus, nggak ganggu-ganggu dia. Orang sekarang tak apa-apa disumpah selapain tikus tuh. Makin parah lah jadikannya. Nunungin lah. Itu kereta tuh kena besi itu, lu nggak habis buatnya. Jangan. Jadi sampailah berita sama kita udah ya. Jangan. Laknat senam walaupun kecil, jangan. Itulah kita pelan-pelan mengaji ini supaya duduk ya. Supaya sampai duduk di hati kita masing-masing. Tidak melihat sesuatu, lihat menjadikan sesuatu. Nggak kayak gitu lagi tingkah lakunya. Ya, normal. Kalau tikus nganggur rumah kita wajar aja, gak ada otak, bukan ada pandai berpikir, nulis. Nggak pandai lah dia. Belanja nggak pandai, nyari duit nggak pandai ya kan. Dia lapar juga. Apa lagi? Bilang jadi. Jadi kalau mengganggu, kan wajib kita membunuhnya. Ya bunuh lah. Jadi sumpahi. Itu bang, tikus itu salah satu yang sunat dibunuh lah. Jangan disiksa. Disiksa nggak boleh. Saking geramnya orang sama tikus ini kan ada riwayatnya, udah lama cerita itu. Disiramai bensin bakarnya. Saking geramnya ada tikus ya. Kemana tikus itu larinya? Ke atas kan masuk rumahnya kan, habis terbakar rumah. Rumah terbakar. Lari tikus tuh. Bawa api tadi udah terbakar rumah tuh. Dia nyuruh sampai situ lah kan. Jadi kalau kita meracun tikus itu nggak menyiksa? Enggak. Racun lah, jangan kau siksa. Diputusi kaki satu biar tahu kau rasa ya. Nyiksa nggak boleh. Kalau bahasa sunat dibunuh, bunuh lah. Jadi kalau ambil banding itu sampai binatang aja kita kena, janganlah melaknat
namun walau binatang kecil sekalipun jangan dilaknat, apalagi manusia. Karena ada orang itu dasar laknatullah itu emang boleh, kita kena, balik lagi kepada kita itu, laknat itu balik kepada kita balik. Itulah salah satu sebab kesalahan kita itu. Entah inilah sebabnya barangkali kok hidupku kayak gini. Tobatlah. Ini saat-saatnya tobat ini ya. Bulan tobat. Menghadapi apa? Menghadapi Ramadan. Bersihlah kita menghadapi Ramadan ya. Nah. Ini adat kebiasaan udah banyak lupa udah orang. Dulu terutama orang Melayu lah ya. Kalau udah mau puasa itu mendatangi masih saudara-saudara minta maaf itu. Datangi yang namanya uwa, yang pakcik, didatangi semua itu. Kita minta maaf mau puasa ini. Karena tradisi itu nampaknya udah hilang lah. Dulu kan gitu ya sana. Ini kan udah masuk Saban, Ramadan, nah ini kita cara membersihkan dosa itu. Udah boleh sedikit berhilangan, padahal bagus sekali itu ya. Jadi janganlah katakan si Polan laknatullah, nggak boleh. Atau binatang ini laknatullah. Apa arti laknatullah itu? Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Hai anak Adam, berdirilah 7 petara langit di dalam hawa, yakni di dalam lapang dan kosong. Kok salah menjadikan itu ya. Sehingga sampai sekarang orang nggak tahu berapa jumlah bintang. Kayak pilot bintang itu, kayak bahan bakar. Kuasa Allah Ta'ala, bagaimana lebih hebat. Maka kalau nggak bisa lihat di bawah, lihat ke atas. Berapa jumlah bintang itu. Besarnya nggak usah bilang lah. Kalau masih sekolah, mesti ingat apa. Bumi ini berapa kali lipat dibandingkan bintang. Nggak ada apa-apa ya bumi ini ya. Begitulah besarnya bintang itu. Tanpa pakai tiang, tanpa pakai minyak, tanpa pakai api. Ada yang diam, ada yang berjalan ya. Bintang itu bercahaya. Nah, dengan tiada tiang, dengan nama yang satu daripada segala namaku, Ta'ala. Dan tiada betul hati kamu yang satu dengan 1000 pengajaran. Gua ambil banding sana. Berapa banyak berjuta bintang dengan nama yang satu. Tapi kau ya, kata Allah Ta'ala. Dengan kamu yang satu, dengan 1000 pengajaran, masuk. Nggak masuk. Cuman lah kerasnya hati itu lagi dah ya. Ini termasuk orang yang bebal juga? Bebal lah, keras hati. Pertanyaannya bukan itu. Kenapa bisa orang tua kok jadi bebal? Kenapa orang ini kok keras sekali hati pas pengajaran? Banyak makan yang haram, jawabannya. Kalau kita bilang tidak, baru dong ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua mengasih anak dengan hasil yang haram, jadi menghindari supaya anak ini lembut hatinya, jaga makanannya. Karena makanan itu benih amal gitu. Kalau makanan yang haram dikasih, maka kalian siapapun orang, bukan sekali aja siapapun, kalau ada penghasilan yang haram, nggak usah kasih makan sama anak, sama istri jangan. Balik sama kita lagi nanti, kita hajab. Udah terlanjur kita buat itu. Udah tobat lah. Kau udah terlanjur tobat lah. Ampun aku ya Allah, nggak aku bikin lagi deh ini. Minta ganti sama Allah Ta'ala, enak kali padahal. Kalau aku menghindarkannya, gantilah ya Allah yang baik. Halal lagi, baik. Tobat. Kamu apa? Ngerti nggak ini? Ngerti apa enggak? Kalau nggak ngerti tanya. Hah? Karena ada orang tua datang ke rumah saya. Jadi ada apa Pak? Ada yang mesti tanyakan. Berarti kalau udah datang ke rumah, berarti pertanyaan penting kali itu tuh kan. Karena kalau di pengajian saya nggak mau nanya, malu saya. Ya udah silakan. Anaknya laki-laki 4 orang, bandel-bandel luar biasa. Suruh sembahyang sudah nggak mau. Main mulut sudah, main tangan pun sudah. Capek saya.
Udah panjang ada cerita, udah Pak, udah. Jawabnya sedikit aja sebentar. Bapak renungkan sekarang. Bukan dia aja, untuk kita semua ini. Bapak renungkan sekarang, macam mana proses pembuatannya, dan apa yang Bapak kasih makan. Ya. Menangis menjadi-jadi dia. Ingat, kata kita kan, ingat proses pembuatan, dan apa yang Bapak kasih makan. Tobatlah. Tugas kita gitu aja, tobat udah. Yang benar taala kok, mudah kali dalam balikannya. Ini perempuan-perempuan banyak kali kewalahan menghadapi suaminya. Suami yang ganas, Abu Jahal. Kan ada suami Abu Jahal ada kan? Enggak apa, yang betulnya sebenarnya dekat yang punya. Abu Jahal itu siapa punya? Allah punya. Cuma Abu Jahal zaman Nabi lu nggak ada yang doakan ya kan? Itu kerja orang Islam ini. Kalau suami awak yang doakannya. Kalau siapa pedulikan itu bilang. Bilang sama yang punya. Siapa yang punya Abu Jahal itu? Allah Ta'ala. Tinggal bilang. Nanti Abu Jahal bagaimana cara buka hatinya nggak payah. Si Abu Jahal yang di sini ya, yang di Medan ini bukan yang di mana-mana. Kan Arab sana enggak. Itu udah meninggal ya. Yang di Medan ini. Tengoknya istrinya taat kali. Beng surat pun banyak. Lama-lama tegak sih hatinya. Nggak cocok aku kayak gini. Hilanglah Abu Jahal. Seketika aja itu. Kalau menghilangkannya. Nggak cocok ini. Berapa besar anugerah Allah sama kita. Diberikan nikmat seorang istri yang soleh. Taat. Bukan lagi sembahyang wajib. Beng surat pun dikerjakannya. Cocok dimarahi. Coba bikin bahan renungan. Apalagi main pukul jangan. Udah Ir. Kalau kita merenung ke sana. Berarti termasuklah orang mensyukuri. Kalau syukur. Akan kutambah dengan bagian nikmat yang lain. Itu janji Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak bersyukur kan ada juga suami. Suka marah istri main pukul pula lagi. Ditarik Tuhan nangis pula. Cocok. Kalau kau jadi malaikat, akhirnya suami suka marahi istri, dipukulnya pula lagi. Meninggal istri, nangis. Kalau kau jadi malaikat, kau apa ya suaminya? Hah? Cokot sih. Dipendam juga Ustaz. Dipendam juga. Kan mudah kali jawabannya. Kalau kita mau jawaban. Kalau kita nggak mau jawaban, ya udah diam. Udah berulang-ulang saya sampaikan ya. Bosnya langkah, rezeki, pertemuan, maut di tangan Allah Ta'ala. Nggak bisa siapa menyampurinya itu. Udah, heran. Kalau gitu, istri kau siapa yang jodohkan? Kalau gitu sayangnya apa dimarahi? Sayangnya, ikut dia nggak ngini ya? Ikut. Senang nggak jadi cerita itu ceritanya. Enak kan lah kalian ini memang. Nggak apa yang ngajari istri dibawa yang ngajar, dah. Awak yang ngajari jadinya. Kan ada juga masing-masing lah rumah tangga nih ya. Kata Nabi pun gitu, rumah lebih tahu keadaan rumahnya masing-masing lah. Ada dia penghasilan itu kasih semua istrinya, kasih semua. Ada yang tidak ya. Aja. Oh kenapa kau kasih istri kau semua sama istri kau semua ini kau? Nggak apa-apa kok. Kenapa? Aku tahu lah istri aku. Kapan kau minta kasihnya ya kan? Nggak takut dia. Tapi ada juga istri gak, oh enggak, kalau udah masuk tak ada cerita buka lagi. Nggak mau dikeluarin lagi kalau udah kasih sama istrinya. Ada model istri itu. Udah masuk nggak ada cerita. Masuk dalam lemari, masuk dalam lacinya dikunci, lemari dikunci, kamar pun dikunci. Pulang jam 9 suaminya, mau kerja, kok pulang mah? Bocor. Kata tukang tempel, gantilah, jangan usah tempel lagi nih. Udah bang, tempel aja bang. Saya ganti. Nggak mau dikasih duit, ganti benar. Orang tukang tempel, bilang ganti udah. Ada banyak lubang ya. Tempel aja, 5 tempelan. Tempel juga sama tukang apa bandar nih. Udah bang, tempel aja lah bang. Tempel, di kampas kan. Macam mana dia naik kuda tuh? Apa naik? Macam naik unta ya kan? Ya. Kau naik unta apa naik Honda tuh? Suami istri pun nggak tahu itu yang istri gini. Tahu orang abang deh. Bilang orang macam naik unta nih. Jalannya nggak rata, padahal baru di aspal beton ya kan. Aspal yang salah, kereta yang salah. Nah, gara-gara istri kayak gitulah ya.
Udah, nggak mau nanya, udah lewat. Itu aja. Ini istri-istri yang pelit, untung lah siapa yang bawa istri ya. Kalau istri yang pelit pendek umurnya. Baru berpikir ya kan. Kalau mau panjang umur baik pemurah. Kalau pelit pendek umurnya. Mau tak sampai bulan kali Ramadan ini ya. Kau rugi kau tuh nggak kau bawa share. Jadi kalau suami yang pelit masuk orang tua. Kalau itu gak usah kau tanya lagi lah, udah tahu ya kau sudah. Besok mati. Wakil. Kapan pula lah jadi istri itu pemurah kalau kita sendiri nggak pemurah? Kita contohnya, kita imam. Contohlah. Kau hati-hati kau cakap tuh Sandra. Nah, karena kau yang cakap tadi, kau siap-siap ya. Bukan saya cakap aja. Orang berakal itu apa, lidah orang berakal di hati. Pegang loh. Lidah orang berakal di hati. Hati orang bebal di lidah. Paham ini nggak nih? Ya nggak boleh sembarangan lah. Lidah orang berakal itu di hati. Nah, itu dulu. Ngerti nggak kau tuh? Maksudnya apa? Pikir dulu. Nah, ada untungnya apa tidak? Nah, itulah lidah orang berakal. Orang yang ngaji gitu. Nggak sembarangan ucap. Dia kelepas saja di situ. Hah? Apa itu tadi? Besok mati dia. Untung istri nggak ikut. Kalau istri ikut udah merawang dua nih istri sini dah. Pas tukang apa itu? Sudah. Kalau lidah orang yang bebal itu, nah, ini di lidahnya. Maksal jadi saya ngomong. Jangan ya. Pikir dulu. Abu Bakar saking takutnya, cakap yang sia-sia itu sampai dikulumnya batu. Kalian jangan ya. Nanti kalian kulum batu pula. Batu dikulumnya dulu supaya jangan asal keluar mulutnya. Kalau ini penting kali, ada pahalanya, buka ya. Ada apa? Baru ngomong. Enggak masuk balik. Batu dikulumnya aja. Kalau kalian jangan ya, ini bonbon banyak, masuk bonbon lah. Kalau belum batu, saya lebih salah. Kalau menurut Islam itu belum batu, kiri kan. Jangan. Nah, itulah dia lidah orang berakal di hati. Hati orang bebal di lidah. Kalau ngomong aja. Jangan sembarangan. Hai segala manusia, seperti tiada lembutlah batu di dalam air, demikianlah tiada memberi bekas pengajaran pada hati kamu yang keras. Nggak masuk. Hai anak Adam, betapalah kamu naik saksi, bahwasanya kamu hamba Allah Ta'ala, kemudian kamu durhaka akan dia. Dan betapa pula kamu dakwakan akan bahwasanya mati itu sebenarnya, pasti mati dia. Padahal kamu benci akan dia. Dan kamu katakan dengan segala lidah kamu akan barang yang tiada di dalam hati kamu. Kamu sangka akan demikian itu kecil. Padahal ia pada Allah Ta'ala amat besar. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, San. Jangan rasa kecil aja. Beda banyak ini. Melanda semua orang, ustadz-ustadz pun kena ini. Rasa kecil aja, jangan. Gara-gara kita kecil kan hukum Allah jadi besar dah. Besar-besar aja jadinya kan. Maksudnya kayak mana nih? Kalau dosa kecil aja kok.
disepelekan itu. Nah, sepelekan. Kan hukuman Allah Ta'ala itu. Sekarang kebanyakannya lebih dari itu lagi. Ini kalau bulan Ramadan, tradisinya sampai sekarang masih banyak itu. Kalau mau masuk bulan Ramadan, banyak orang piknik, rekreasi. Ya, nah, piknik rekreasi. Tapi orang itu lupa. Di sini setan memberikan dakwahnya amanah sama kita waktu kita piknik itu. Sholat bertanggalan. Nggak sembahyang zuhur, nggak sembahyang asar. Sembahyang asar nanti di rumah aja. Biasanya udah maghrib. Berarti tinggal 2 waktu ya, zuhur sama asar lewat. Coba lah. Dia apa ini manusia cocoknya nih? Jangan main-main. Enteng kali. Nanti kalau kita enteng masalah sholat, istri lebih enteng lagi. Apalagi anak. Cuman peribahasa dulu banyak ditukar anak muda sekarang. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu dulu. Tukar anak muda nih, tukar ya. Kalau guru kencing berdiri, murid nggak tahu kalian ya, udah nggak apa-apa lah. Pak Johan. Nah, kepala rumah tangga mesti kita yang menonjol dalam masalah apa aja. Masalah makan, masalah pakaian, semuanya kita. Waktu itu anak tuh ngikut, istri ngikut. Kalau kita yang cicilannya ya anaknya lebih lagi lah ya. Pengajaran yang ke-10. Berkata Allah Ta'ala, hai segala manusia, telah datang akan kamu dalil yang amat nyata. Hai segala manusia, telah datang akan kamu pengajaran daripada Tuhan kamu dan obat bagi penyakit di dalam hati akan kamu. Maka tiada kamu berbuat baik, melainkan bagi barang siapa yang berbuat baik kepada kamu. Harusnya nggak gitu ya, buat baik. Baik juga memang. Kita buat baik kepada orang, buat baik sama kita, buat baik juga. Tapi sebenarnya yang lebih bagus, kita berbuat baik kepada orang yang tidak pernah buat baik sama kita. Paling tidak kita buat sekali ini ya. Supaya kita digolongkan orang mengamalkan ilmu. Buat baik sama orang, buat baik sama kita, menjula-jula namanya dia baik kan sama aku ya, baik lah. Yang sebenarnya berbuat baik kepada orang yang nggak pernah buat baik. Yang lebih tingginya lagi, berbuat baik kepada orang yang buat jahat sama dia. Orang buat jahat sama, orang buat baik sama dia. Jadi ada ibu-ibu, hatinya nolak aja nih. Saya bilang ini ilmu ini terus kita sekarang ini. Kalau nggak kita pakai, nggak kita amalkan, nggak pernah dapat kita. Oh ibu ini, amalkan kenapa sih? Cobalah kenapa sih? Tangga sebelah rumahnya itu jahat kali mana ya? Nanti hari-hari panas itu nyerem air panas halaman semua di sekitarnya. Air panas itu kan najis kan? Dia diam aja. Jahat kayak semuanya nyapu pun sampah sana. Buat jahat aja dia. Kali ada rezeki dia belanja dia 2 tempat. Satu, assalamualaikum, ini bu, ini ada rezeki bu, kasihnya belanjanya itu lengkap ya. Sembako yang udah siap apa? Masak. Terkejut dikasihnya. Kok baik kali ini? Aku buat jahat aja sama dia selama ini. Dia buat baik. Sejak itu nggak pernah buat jahat lagi. Baik aja dia terus. Kita kadang-kadang nggak mau korban itu. Yang ada sama kita orang buat jahat. Oh, kalau gitu aku lebih dari itu bisa aku bikin. Kecil lah itu ya kan. Yang nggak masuk di akal kadang-kadang. Aturan orang buat jahat kita buat baik. Tapi kalau nafsu ditanya, kau pikir kau aja bisa? Aku lebih bisa dari itu lagi. Nah, itu jangan ikuti. Kalau sudah ngaji, apa dalam hati? Inilah yang ku kaji selama ini ya. Suka atau tidak suka, sampai.
Dia ada bilang kalau orang sombong dibalas dengan kesombongan itu sedekah itu paham. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Maksudnya kita menegur dia. Kalau kita nggak usah bikin, kita semua dendamnya itu ya kan. Mau sedekah apa dendam itu? Sebenarnya gitu. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Tapi kalau kita sombong sama orang sombong yang kita lakukan ini, sedekah apa pada dendam? Redungi sendiri. Orang sombong dibalas dengan kesombongan itu cocok dengan Nah itu, tanya aku jawab. Ya udah tahu ya jawabannya itu dah. Kamu mau sombong juga silakan. Bisa jadi sedekah kalau menilai ta'ala kok. Bayar dengan kesombongan juga. Benar kan? Tapi hati-hati kalau nggak ada ilmu jadi dosa. Macam mana nggak sombong? Uang 100 baru kok koyak-koyak di depan dia. Kau aja pikir kayak sombong. Aku bisa lebih sombong dari kau lagi ya. Uang cepet di koyak-koyak ini. Dosa apa? Dapat pahala kok. Sombong juga sama orang sombong tadi. Yang 10.000-nya soalnya kan main. Awas uang 100 koyak-koyak. Atau bikin sepatu lop ya sepatu. Atau uangnya enggak. Nah, uang cepet. Gimana? Dapatlah kau jawabannya. Hati-hati berbuat sama lah dengan tadi itu. Cuma ninah dulu ya. Lu nggak ini? Nggak usah. Iyalah. Itu lebih bagus. Ilmu tasawuf itu kaji diri, lihat yang batin. Nah, kalau garis apa dasarnya, kalau orang sombong itu kan nggak bagus kan, jangan diikut. Orang sombong kita baik, dan kebalikannya. Itu memang mudah kan mengucapkannya itu. Sombong kepada orang sombong itu sedekah, betul. Kitakah itu? Tanya di masing-masing. Sekarang udah banyak yang salah Aroni. Tadi kan sombong kalau sama orang sombong itu sedekah. Sekarang banyak nggak orang miskin sombong? Nah, salah. Sedekah apa laknat sama dia itu? Udah miskin sombong ya kan? Nah. Nah. Pengajaran ke-10. Berkata Allah Ta'ala, hai segala manusia, telah datang akan kamu dalil amat nyata. Hai segala manusia, telah datang akan kamu pengajaran daripada Tuhan kamu dan obat bagi penyakit yang di dalam hati kamu. Maka tiada kamu berbuat baik melainkan bagi barang siapa yang berbuat baik kepada kamu. Berhutang namanya itu ya. Dan tiada kamu berhutang melainkan bagi orang yang memperhutang ya akan kamu. Inilah banyak kelakuan kita ini. Kita pikir bagus, padahal tidak ya. Kita pikir dari undangan. Kenapa? Di hari waktu acara datang dia. Kan berhutang ya. Dan tiada kamu berkata-kata melainkan dengan orang yang berkata-kata ia dengan kamu. Dan tiada kamu beri makan melainkan bagi orang yang memberi makan akan kamu. Dan tiada permuliaan melainkan bagi orang yang memuliai akan kamu. Maka tiadalah bagi seorang atas itu kelebihan. Dan hanya saja yang kelebihan itu orang mukmin yang kamil. Cahaya mereka itu. Sempurna ya. Akan Allah Ta'ala. Dan akan Rasulnya. Siapa yang bisa ngamalkan ini? Kalau sudah duduk di hati kita, tidak melihat satu lihat menjadikan satu. Duduk lihat. Mudah kan udah sampai padahal. Tapi itu yang paling kali duduk di hati kita. Jangan lihat satu lihat yang menjadikan. Kan gak ada masalah lagi udah. Istri merepet. Naik darah Pak ya.
biar aja dia ngerepet orang pakaian dia kok itu. Merepet itu pakaian perempuan, makanya kalau ada laki-laki merepet, itu salah pakai dia nih. Berarti bencong lah ya kan. Karena pakaian perempuan dipakainya. Nah, tapi macam mana kita sabar menghadapinya? Jangan lihat sesuatu, lihat menjadikan siapa menjadikan dia merepet. Kalau telah udah, ambil air putih, minum deh. Baca selawat ya. Nggak marah, jangan jangan marah. Nggak pernah pula dibikin-bikin. Kalau isi merepet, ambil air putih. Baca selawat, minum kan. Aus dia. Kalau merepet aus. Atau yang kedua, kalau kita tanya dia putih, nggak ada obatnya. Mencari apa Pak? Dari obat anti merepet. Ada di apotek? Nggak ada. Kalau dalam ngaji ada? Ada. Nah, kalau istri ngerepet, keluarkan dompet. Nah, kasih uang biru, kasih uang merah. Nggak, mesti berarti kasih uang merah. Berarti nggak ada itu? Jawablah. Berarti nggak merepetnya? Kan nggak payah buatnya sebenarnya kan? Kalau yang tadi dari segi agamanya, jangan lihat suatu, lihat menjadikan suatu. Dia merepet nggak akan bisa kalau nggak dijadikan Allah Ta'ala. Obat yang kedua, buka dompet. Nah, kasih. Jadi ada juga murid saya ngamalkan, saya pula yang sedih. Istilahnya ngerepet. Jadi bilang, ngamalkan kaji ini, dia ambil dompetnya. Nah, dek, kan. Ngamalkan kaji, bilang, sama istri, kasih uang limpul. Bang, kalau untuk berhentikan ngerepet nggak cukup limpul banget ya. Nggak ada lagi duit abang. Saya yang sedih. Tapi istrinya ketawa. Alhamdulillah lah. Nah. Bukan istri marah. Akhirnya rumah tuh penuh dengan senyum dan tawa. Enak nggak? Ini bikin tak enak di rumah tuh sama-sama masam. Ketat dua-dua muka. Ada enak lagi deh tuh. Tak ada enak. Begitu besarnya ibadah seorang perempuan, seorang istri menyediakan kopi atau teh manis sama suami, besar kali pahalanya itu. Ya, Bang. Tapi cara ngeletakkan itu, duitnya kurang ya kan. Kalau suami yang ngaji dia diam aja, tahan. Diam aja, open itu. Kalau suami yang bangsa pemarah, tampaknya tumpah semuanya. Iya, tersenggol pula deh kan. Pada sengaja ya kan. Pecah. Gantung sekarang semua kita balik. Gimana Sandra? Kok gitu kan naruh yang gitu, ya Bang, teh manisnya. Kau minum apa kau campakkan ya bagusan? Hah? Nggak minum kan? Udah rendah kali itu ya, udah sabar kali udah ini yang ngadep. Udahlah. Nanti pelan, tapi ngaji itu saja tuh aja. Nanti pelan-pelan hilang tuh. Hilang yang kayak gitu tuh. Yang tadi kau bilang nggak kau minum, sekarang nggak lagi. Banjir marah Tuhan sama aku. Nah kalau lihat Allah Ta'ala menjadikan teh manis tuh, walaupun yang hidangnya kayak gitu, nggak apa-apa, biar aja ampun dah dosanya ya Allah. Inilah doanya kita. Dapat pahala. Ini masa suami pun nggak mendoakan istri. Biarkan ngerepet itu. Obatilah. Istri nggak ngobati suami pun nggak ngobati istri. Samanya lah jadinya. Kita sama-sama saling doa. Nanti kalau nggak saling berdoa kita, istri tetap dalam pakaian merepetnya, suami dalam pakaian pemarah ya udahlah. Kapan akurnya udah ini? Memang kalau sabar kita menghadapi istri merepet bagus. Besar kali pahalanya itu, sabar aja ngadepinnya. Ini pakaian dia memang ya. Yang nggak mesti ku pakai. Kita jangan ngerepet juga. Kalau kita merepet berarti kita pakai pakaian perempuan. Masih lumayan kalau pakai daster. Pakaian perempuan itu macam-macam. Ada rok mini ya, ada daster. Yang mana yang bagus dipakai? Nah, kau nggak jawab. Udah ampulah pakai daster. Mau situ aja bentar ya. Bentar ya, tapi situ orang bayar nengok. Apa sih dalam ngaji apa dia pakai daster lah.
dan tiada permuliaan melainkan bagi orang yang memuliai akan kamu. Maka tiadalah bagi seorang atas itu kelebihan. Hanya yang kelebihan itu orang yang mukmin yang kamil cahaya mereka itu akan Allah Ta'ala dan akan Rasulnya. Yaitu orang yang mengasihi mereka itu akan orang yang berbuat jahat kepada mereka itu. Kasih semua orang buat jahat sama dia ya. Apalagi orang buat baik. Dan berhubunglah mereka itu akan orang yang mementunglah ia akan mereka itu. Dan memberi mereka itu akan orang yang tiada memberi akan mereka itu. Dan mensentosalah mereka itu akan orang yang menakuti ia akan mereka itu. Dan berkata mereka itu dengan orang yang tiada berkata ia dengan mereka itu. Dan memulialah mereka itu akan orang yang hina ia akan mereka itu. Dan bahwasanya aku atas kamu itu amat menghukumkan dengan barangnya perbuatan kamu. Awas, maka serahkan sama Allah Ta'ala balik. Kalau Allah mau kepada aku nggak tahu ya Allah. Tahankan aja ya. Pengajaran yang ke-11. Berkata Allah Ta'ala, hai segala manusia, hanya saja dunia itu kampung bagi orang yang tiada kampung baginya. Bilang sama diri kita, jangan lagi pecah hati itu orang-orang kaya ya. Paling orang-orang kafir, mereka kasih Allah dia. Ini bagi orang kafir dunia ini surga bagi mereka. Mereka itu kata Nabi. Penjara bagi mukmin. Surga bagi orang kafir dunia ini. Maka banyak dikasih kesenangan sama dia. Kalau tidak pecahlah umat yang beragama di umat Islam ini, kalau nggak pecah hatinya, bisa orang tuh kursinya pun emas itu. Ini kayak gini udah pecah banyak hati orang Islam. Orang tuh kok senang-senang kali ya. Kalau kepayahan. Itu banyak yang pecah. Kalau enggak. Kenapa dikasih Allah semua? Karena nanti dia pulang ke neraka, nggak ada ke surga lagi, cerita surga nggak ada, neraka langsung. Kita kan enggak ya. Semacam ada banyak dosa kita, kita pun diampuni. Walaupun sekecil, sebesar zarah sekalipun ada iman, pasti surga tetap. Dia nggak ada cerita lagi tuh orang kafir. Dan baginya menghimpunkan akan orang yang tiada berakal baginya. Dan dengan dia berolah kesukaan oleh orang yang tiada yakin ia akan baginya ya. Dan atasnya lobalah oleh orang yang tiada tawakal baginya. Dan menuntutlah akan segala yang keinginannya oleh orang yang tiada makrifah baginya. Orang yang kenal sama Allah Ta'ala gitulah. Kalau kita sudah kenal sama Allah Ta'ala, apa yang kita pikirkan lagi? Semua sudah selesai kok. Maka datanglah keputusan kita mengambil amal yang 3 hari ya. Ini udah senang lah hidupnya nih. Waktu 3 hari aja, yang semalam, ini hari besok. Semalam gak akan terulang lagi, pasti. Kan pasti kan. Maka jangan ambil ilmu yang ragu. Kalau kita ambil ilmu yang ragu, kita pun jadi ragu. Ragunya dari segi mana? Ya, enggak hidup, cuman nanti ya. Gimana jualannya? Ragu. Banyak yang pikirkan. Semalam nggak akan terulang lagi. Ya. Besok kita nggak tahu. Betul kan? Pasti semua itu kan. Nah sekarang apa? Nikmati sekarang ini. Dan nggak nikmatin. Sementara hari sudah mulai malam. Mau berkaca, kaca pecah 1000. Bisa berkaca kok. Nah, gimana nih? Semalam nggak akan terulang lagi. Pasti kan? Pasti. Besok kita nggak tahu. Nah, kenapa nggak sekarang kita nikmatin? Apapun itu. Kalau orang sudah duduk di hati seperti ini, apa nggak pengantin baru aja nih? Hah? Nah, kalau gitu cepat kali kalian pahamnya ya. Maaf lah yang duda tahan selera lah itu ya, tahan gini aja. Bukan nyindir. Maka cepat-cepat kawin, jangan lama-lama. Kalau yang ngaji ini enak, bisa ada istri kan. Pengantin baru aja lah. Orang besok nggak tahu ngapain kita bertengkar. Tidak ada gunanya, besok kita belum tahu. Sekarang nikmati, ya li. Istri kau ikut nggak ngaji nih? Ah nyarang-nyarangi kau aja, rupanya udah.
Maka barang siapa menghendaki ia akan nikmat yang hilang dan hidup yang putus, menganiaya akan dirinya, dan durhakalah ia akan Tuhannya, dan lupalah ia akan akhiratnya, dan memperdayalahkan dia oleh dunianya, dan tinggalkan olehmu hai segala manusia akan dosa yang zahir dan dosa yang batin, bahwasanya segala mereka itu mengerjakan dosa itu lagi akan dibalas akan mereka itu dengan barang yang telah ada mereka itu mengerjakan dia. Ingat itu ya. Bayar semuanya nih, bukan nggak bayar. Mau bikin sekarang, nanti bayar lah. Nah kalau udah tahu, taubatlah sekarang, jangan tunggu besok. Tahu kita mengerjakan satu dosa, jangan tunggu besok, sekarang taubatlah. Dikhawatirkan nanti kita mati, belum sempat tobat. Makanya kalau kita nih hadirnya, semua yang hadirnya janganlah kita mau dosa sedikit pun ya. Kalau nggak ada dosa masuk surga. Karena kalau kita perhatikan ibadah kita, yang manapun cacat semuanya. Nggak ada yang mulus, 100%. Sali pada zuhri arba rakaatin ada nilai ta'ala. Allahu Akbar. Ada niat sah? Sah. Nah, baru masuk baca Allah berkabiru. Baca Al-Fatihah. Melala kemana-mana ya kan. Cacat kan? Anak Adam, pohonkan olehmu daripadaku, dan berniagalah olehmu dengan daku. Udah tarik Allah Ta'ala. Kalau mau dagang sama Allah Ta'ala, pasti untung. Pasti. Nah, dengan daku. Dan jual beli oleh kamu dengan daku. Dan pinta sempurna olehmu daripadaku. Maka labalah kamu daripadaku. Barang tidak pernah melihat oleh mata. Dan tidak pernah mendengar oleh telinga. Dan tiada terbicara atas hati manusia. Dan tiada habis perbendaharaanku Allah Ta'ala. Dan tiada kurang. Dan akulah yang banyak pemberianku, yang amat murah. Lagi hakim yang maha besar. Lagi yang menerima tobat daripada hambanya. Lagi yang amat mengasihi. Udah. Dengan menyimak kita bermanja-manja lah kita. Ya iyalah. Semuanya dari Allah Ta'ala. Semuanya. Begitu saking manjanya. Jadi Allah suka. Kalau manusia manja-manja sama awak, ya. Semak orangnya kan. 1 hari 2 hari bisa lah. Tadi, udah 3 kali tadi lagi dia. Gimana? Kau bilang. Nah. Sebab muka kau itu kau aja kan. Allah Ta'ala enggak, maka suka Allah Ta'ala. Maka terkadang kita memang nampak rupa tak dikabulkan. Kena sayangnya bukan kena bencinya. Iya. Mana dalil? Mudah kali padahal. Apakah dosa kau diamal Ta'ala? Sifar enggak minta ampun enggak? Nah, diampuni apa sih? Mana dalil orang dia yang jadikan minta ampun? Kalau nggak diampuni ngapain dijadikan minta istighfar? Itu maka kita Nabi Daud, Daud kata Allah Ta'ala. Apalah ucapan terima kasih kau kepada aku? Dah kau jadikan kau rasul lagi kaya raya, melimpah ya, hartanya banyak. Nabi Daud itu. Apalah ucapan terima kasih kau kepada aku? Kata Nabi Daud, macam mana aku mengucapkan terima kasih ya Allah? Ku ucapkan pun alhamdulillah kau juga jadikan. Betul nggak nih? Astagfirullah, dia juga jadikan. Alhamdulillah dia juga jadikan. Nah, sudah kok tahu aja kau ini semua dari aku udah orang bersyukur kau tahu. Nah, maka kita kalau dikasih Allah lebih kesehatan, harta, semuanya, ingat kurnia. Udah paham ya? Nah, payah agama nih? Enggak paham. Enggak payah. Iya. Ya, betul. Nampak dosa awak. Kalau nggak nampak dosa awak, tandanya banyak dosa. Itu kurnia Allah Ta'ala juga itu nampak dosa awak. Kenapa dinampakkan Tuhan supaya tobatlah kau? Udah aku tunjukkan sama kau, dasar kau bandel kali, kau nggak mau tobat juga kau kan gitu jadinya. Dia apa cocok manusianya nih? Hah? Sudah ya.
Dari mana sih keterangan ini semua? Dari Al-Quran. Maka para ulama-ulama kita dulu digalinya isi Al-Quran itu sampaikan sama kita, dibuatnya kitab Jawi segala macam. Kita tinggal terima bersih aja ini. Macam makan pisang udah terkupas saja ya. Tengoklah kata Julaiha, kita ambil luaskan ya. Untuk yang duda-duda ya. Taruh semuanya dalam Al-Quran itu. Kata Julaiha, ya Allah kalau memang mengetahui bagaimana rasa cinta kasih kepada Yusuf. Yusuf. Tapi itu kan kau yang jadikan, betul kan? Kan dibalik ke soal tali. Begitu rasa besar cinta kasih kepada Yusuf. Tapi kan itu kau jadikan. Kalau memanglah tak kau jadikan aku sama dia, hilangkanlah di hatiku ini. Tersiksa aku karenanya. Kata Julaiha. Ngerti kalian enggak nih? Kalau memang enggak jadi seperti cabut di hatiku deh. Nah selesai dia munajat ke Tuhan, makin rindu dia sama Yusuf. Senang kali dia, alhamdulillah. Pasti jadi. Jadi kapan? Udah nenek-nenek biar tanya kalian. Ini ibadah sikit minta mau kontan ya. Ibadah sikit minta mau kontan. Tangan pun kurang tinggi lagi ya. Main pakai acimer, pakai air mata pula itu. Kalau kamu melihat dulu nah ini. Baik. Ah gitu lah. Boleh kita pakai itu, boleh. Tapi tengoklah Julaiha itu, nggak protes dia. Aku udah berdoa pasti dikabulkan Tuhan. Kapan? Ya, jangan tanya Tuhan. Udah nenek dia. Nabi Yusuf sudah jadi raja. Di atas kuda yang kebesarannya, Nabi Yusuf nengok Julaiha jalan kaki. Kau tuh Julaiha. Nengok pun malu deh kan. Iya Yusuf deh kan. Nah, nggak, aku mau melamar kau ini. Kata si Nabi Yusuf. Nggak usah ngenyek lah Yusuf. Ini gitu kan. Enggak ada. Kawin sama Julaiha ya. Kenapa dia mau juga? Karena kuasa Allah Ta'ala mencantikkan lagi ya kan. Memudahkannya balik. Kuasa Allah Ta'ala itu tauhid itu bisa pegang kuat. Bukan jamu si Sandra nih buat mudah istri kita, doa kita ya. Lebih manjur lagi daripada jamu si Sandra. Jamunya minum juga. Jangan gara-gara ini kalian nggak minum jamunya. Nanti datang dia suruh nggak mau ngaji Indonesia Ustaz itu. Ini saya yakin kok. Nggak ada kalian doakan istri kalian. Doakan istri kenapa? Ya cantik kali istri dunia. Macam mana pertama kali aku jumpa. Udah berapa anak aku? Anakku berapa anak? 4. Sebelum jumpa dulu. Mas sekarang mana? Sama. Jauh lah Ustaz, jauh. Bedanya. Balikkan lagi. Puasa Allah tuh. Puasa. Apa yang kau ketahui? Bilang dalam hati kau. Bilang. Saya nggak tahu. Biar orang ini tahu apa nama tinggal. Nanti itu dipanggil apa? Nggak dengar orang ini. Sebagian dengar. Saya senang dengan hasil buah pengajian, nampak hasilnya ya. Ini kita sepakat mengatakan sehari ini hitam kan. Isinya bilang nggak putih soalnya. Terserah orang apa bilang orang, pokoknya abang putih. Gimana nih? Mari pilih berdua. Mari pilih Amerika. Pak suruh berdua. Tengok cantik ini. Orang mana ini? Orang mana ini? Jadi ada bahasa ya. Ada kan. Tapi itu pernah ditanyakan buat Imam Syafi'i, Pak. Kita lihat gini. Tuhan, kenapa makin hari sih makin jelek? Nah, ini jawab mas begini ini, oh, kalau mau tahu jawabannya rumah. Ya, atau bukan guru ya, kita boleh rahasia. Ilmu mana? Kenapa istri kemarin yang jelek? Oh, ini supaya gini. Izin Ustaz, boleh saya membantahnya Ustaz? Nggak usah. Namanya manjang-manjang masalah. Yang ada. Makanan nanti pasti betul. Cantik sih. Apa dia udah ngerasainnya kok? Belum lagi, baru. Itu kalau Julkarin gitu dibantah, apa pun kok bantahnya. Makin dikeluarkan dari sekolah deh nih kok. Udah keluar jalan kok bikin. Kirim kalian udah. Dan jangan, hati saja.
Sudah? Nah, dapat ilmu itu puji Allah, alhamdulillah kurniamu ya Allah gitu ya. Nah, pengajaran yang ke-12. Itu kaji kita dulu ya. Hasun sallallahu ta'ala minal amin ya amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna hamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.